semuanya, aku Adele. Aku Mareta. Aku Reinhard. Jadi pada video ini, kami akan menjelaskan konsep supply dan demand dalam kehidupan kampus. Happy watching! Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar istilah supply dan demand. Nah, sebenarnya apa sih kedua istilah ini? Nah, supply dan demand merupakan salah satu konsep yang penting dari ilmu ekonomi. Supply sendiri berarti jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual. Sementara demand merupakan keinginan atau kebutuhan pembeli akan barang dan jasa tersebut. Nah, ketika supply lebih tinggi daripada demand, maka dapat dipastikan harga barang dan jasa tersebut akan turun. Sedangkan jika demand lebih tinggi daripada supply, maka harga barang dan jasa tersebut akan naik. Nah, ternyata kedua konsep ini terasa sangat nyata di sekitar kampus. Kita bisa ambil contoh sederhana seperti ketika pada jam istirahat, maka mahasiswa akan ramai-ramai mencari tempat makan. Atau saat mahasiswa memiliki banyak tugas, maka biasanya tempat printing akan ramai oleh mahasiswa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana konsep supply dan demand bekerja dalam skala yang kecil, tapi terasa sangat nyata bagi kita semua. Untuk mengetahui bagaimana supply dan demand mempengaruhi kehidupan mahasiswa sehari-hari, di sini kita punya dua narasumber, di mana narasumber pertama merupakan penjual jus yang lokasinya dekat dengan kampus. Lalu kedua ada toko print, di mana toko print ini merupakan andalan kita ketika tugas deadline menumpuk. Nah, mari kita dengarkan pengalaman mereka, bagaimana mereka menghadapi demand yang naik turun ataupun menyesuaikan supply untuk mempertahankan usaha mereka. Permintaan pembelian untuk jus itu ada nggak jam-jam tertentu yang ramai? Ramai ada jam-jam sore, jam-jam pulang kuliah. Jam-jam pulang kuliah. Iya. Kalau siang nggak ya? Kalau siang biasanya karena orang pergi ke kampus kan udah pada sibuk, jadi nanti pas pulang menurutnya gitu. Nggak seramai pas sore. Iya, pas sore kan pas pulang kuliah gitu kan 96 FM Visi bisa ngantri orang yang beli. Orang Medan. Terus untuk ada nggak pas saat kapan jus itu nggak terlalu rame dicari gitu? Orang lagi nggak rame beli itu pas kapan? Pas bulan tua lah. Bulan tua? Iya, tanggal-tanggal 25 ke atas tuh. Oh, tanggal-tanggal akhir ya? Iya, akhir bulan. Sama kalau kan abang dominannya kan mahasiswa di sini kan yang beli. Jadi kalau pas libur itu, kalau mahasiswa lagi libur gimana? Kalau pas libur itu ya dikurangi banyaknya buahnya. Oh, dikurangi stoknya. Iya, Ya? stoknya. Jadi udah ada kayak gambaran seberapa stoknya yang mau dijual untuk ini ya? Kalau misalnya sepi kayak gitu ya kisaran sekilo aja lah, sekilo 2 kilo. Oh, sekilo. Itu untuk berbuah lah? Iya, untuk satu macam buah. Terus bang, kalau pernah nggak abang menyesuaikan harganya kalau lagi buahnya naik? Kayak Harganya standar deh, 6.000. walaupun bahannya lagi naik, buahnya lagi naik atau turun? Oh, harga buahnya. Nah, harga buah. Harga buahnya ya paling untungnya lah yang tipis, makin kecil. Oh, berarti nggak harga produk akhirnya itu nggak ada ubah Tetap. karena menyesuaikan ini ya, persaingan ya. Iya, persaingan bisnis nih. Di sini kita akan mewawancarai di kakak di sini yang memiliki fotokopi Indi untuk kita mengetahui bagaimana supply dan demand di sini. Oke. Kak mau bertanya, bagaimana permintaan printing mahasiswa apakah cenderung stabil atau ada naik turunnya? Maksudnya ramainya itu di jam berapa? Dari pagi sampai jam-jam 2 siang. Situ ramainya ya. Setelah Iya. jam 2 sepi ya? Satu-satu lah. Satu-satu. Bagaimana ketika kakak menghadapi saat tempat printnya lagi rame banget gitu? Ya, kita harus sabar lah, dikerjakan juga gitu. Harus dikerjakan juga, rame nggak rame harus dikerjakan. Pernah ada kendala ketika tinta atau kertas habis nggak kak? Nggak ada, karena selalu di stok. Waktu rame-ramenya pun selalu. Iya, kalau nggak pas ya kita setiap hari Sabtu kita cek semua apa yang habis, kita isi, apa yang nggak ada kita beli. Itu tiap
setiap berapa sekali Kak untuk ngestok? Kalau nggak tentu lah, tergantung cepat habisnya lah. Kalau habis hari ini besok beli gitu. Ya, tergantung stok aja. Terus menurut Kakak permintaan mahasiswa ngeprint itu sekarang sama dulu berbeda atau sama? Sama sih, banyakan sekarang lah sedikit gitu, tapi sama lah. Banyaknya nggak terlalu signifikan ya? Iya. Makasih ya Kak atas waktunya. Dari dua narasumber tadi kita bisa melihat bahwa teori supply dan demand itu benar-benar nyata pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita para mahasiswa. Sebagai contoh, ketika permintaan mahasiswa pada waktu-waktu tertentu melonjak, pedagang jus buah harus mempersiapkan persediaan bahan yang berlebih. Dan bagi toko printing, mereka harus bersedia dan mempersiapkan diri untuk menghadapi permintaan yang melonjak ketika deadline mendekati. Inilah bukti bahwa teori supply dan demand itu tidak hanya teori yang ada di buku saja, tetapi benar-benar nyata dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita. Sekian video kami, terima kasih sudah menonton.